Desa sebenarnya adalah bentuk siaran dari RRI Makassar, bentuk kepedulian RRI se-Indonesia kepada warga pedesaan untuk terus memacu informasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berada di pedesaan. Saat ini kita sudah melaksanakan juga kerjasama dan kehutanan pun akhirnya berpartisipasi bersama kami untuk kiprah desa. Obrolan kali ini, dialog kali ini bukan pertama kali sebenarnya. Beberapa waktu sebelumnya kita juga telah berkiprah desa bersama dengan tim dari Penyuluh Kehutanan Muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di tanggal 6 Juni yang lalu dengan topik teknik budaya tanaman aren. Ini bersama dengan narasumber Uyun Tamrin, S.Hud. Hal yang harus kita perhatikan adalah memilih pohon induk, ya, pohon induk yang unggul. Bagaimanakah cara memilih pohon indukan yang akan kita jadikan sebagai sumber benih? Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Di 4 Agustus yang lalu, ada Bapak Nawir SPMM membawakan topik pedoman kelompok tani hutan atau KTH. Pada beliau yang sudah sempat hadir di sini juga memberikan informasi. Bersama dengan Bapak juga kita sudah memberikan informasi di kiprah desa itu untuk hutan kemasyarakatan juga Pak ya. 5 skema dari perhutanan sosial, salah satu diantaranya adalah hutan kemasyarakatan. Kenapa topik ini penting? Agar yang sudah memegang izin atau persetujuan ataukah masyarakat tani kita yang akan mengusulkan, itu kita mendorong pengolahan HKM sesuai dengan aturan yang ada, baik yang akan dimohonkan maupun yang telah mendapatkan izin atau persetujuan. Kemudian yang kedua, menyampaikan kondisi bagaimana pengolahan HKM di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Dan juga yang paling update terakhir nanti di 11 Agustus kita juga telah ngobrol bersama dengan Bapak Adib Munawir SPMSI. Mana Pak? Nah, Bapaknya ada di belakang. Itu kemarin di tanggal 11 Agustus itu kita mengobrolkan tentang mengenal program perhutanan sosial. Perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Program perhutanan sosial merupakan program nasional. Dan nanti juga akan ada di tanggal 25 Agustus besok bersama dengan Bapak Muhammad Saiba Nasir SHMAP, juga sebagai perencana ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, akan membahas topik mewujudkan masyarakat desa yang maju dan sejahtera dengan perencanaan yang baik. Nah tentunya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak menutup mata, terus bisa mengedukasi masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi tentang kehutanan dan juga mendorong informasinya bahwa ternyata dari hutan juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di saat ini. Di Lantebung saat ini, para pendengar, ini adalah hutan mangrove. Dan sebagai anak muda ini saya pertama kali datang. Dan lihat ternyata bagus sekali di sini. Saya berada di pinggir pantai, tapi saya tidak merasakan panas dari pantainya. Biasanya itu kalau angin-angin pantai terasa panasnya. Tapi di sini justru sejuk karena adanya hutan mangrove. Dan kita kayaknya perlu dengar ini. Kok bisa ada hutan yang sebagus ini, yang bahkan sudah menjadi ekowisata di tengah-tengah hutan beton yang ada di Makassar. Dan Pak Saraba selaku tokoh lingkungan hidup sebagai juga penerima anugerah Kalpataru tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan Pak Saraba. Pak, bagaimana ceritanya ini? Bisa jadi hutan yang sebagus ini, seasri ini sekarang. Wilayah di tengah-tengah kota Makassar lagi.
Pertama, niat. Kedua, tekad. Akhirnya terjadilah kelihatan nampak hutan mangrove yang ada di pesisir Lantai Bungin, Kelurahan Bira. Iya. Alhamdulillah nampak sekarang ini masyarakat Lantai Bungin ini sudah terhindar dari bencana angin kencang tiap musim penghujan. Terutama juga dia sudah terhindar dari banjir rob tiap tahun karena air pasang tidak sampai lagi di pemukiman masyarakat. Dan terakhir, masyarakat juga sudah menikmati namanya air payau. Dulunya kita menggali sumur 1 meter sudah asing. Sekarang alhamdulillah sudah payau airnya. Tapi Pak Lurah, bagaimana keterlibatan pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove sendiri, Pak Lurah? Tabe. Setelah adanya ini mangrove, ya, jadi tempat bertelurnya kepiting, sehingga masyarakat kita ini yang kurang lebih 100 orang nelayan, alhamdulillah tiap hari dapat. Sebelum bagus jalan ini, harganya juga kepiting tidak ada. Iya. Tapi sekarang ini alhamdulillah agak-agak naik harganya. Sudah tersambung teleponnya? Oke. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Iya, Pak Andi di Maros, Pak. Pak Andi di Maros. Iya, silakan Pak Andi. Iya, Pertanyaannya. mau tanya Pak. Ini saya dengar pembicaraannya tentang mangrove. Apa itu hutan mangrove ya? Oke, Pak, silakan. Ya, terima kasih Abdullah Sewang dengan Pak Andi. Terkait dengan Pak Abdullah Sewang, ya bagaimana peran pemerintah ke depan dan ini mengenai mangrove, hutan mangrove ini salah satu program dari Dinas Kehutanan, bagaimana tetap mengupayakan mengembangkan pesisir-pesisir untuk melakukan penanaman mangrove. Ini kan tadi kita tahu bahwa ya fungsinya ini memang banyak. Antara lain itu untuk biota laut. Hutan mangrove itu ini merupakan sekumpulan pepohonan yang hidup di garis pantai yang dipengaruhi. Jadi ini memang mangrove ini banyak terpengaruh oleh pasang surutnya laut. Makanya dikatakan mangrove. Kenapa dari daerah Makassar ya? Karena Makassar ini kan masih walaupun memang kota Makassar tapi berada di sekitar pesisir. Kesempatan ini kami informasikan kepada industri-industri yang ada ini dalam hal melakukan pembangunan betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sini, terutama yang limbah-limbahnya itu jangan sampai mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar Lantai Bumi ini. Yang kedua, Pasaraba ya memang kami tetap sangat mengharapkan ini bagaimana tetap kita koordinasikan ke depan program-program apa yang kita bisa sinergikan. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan kepada kita semua khususnya Pak Lurah dan tokoh masyarakat ini, Dinas Kehutanan melalui penyuluh tetap akan melakukan pembinaan bagaimana di samping secara teknis kelestarian hutan mangrove, bisa juga bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola hasil-hasil yang didapatkan. Sekiranya itu kali Pak dari kami. Iya. Terima kasih banyak. Para pendengar, demikianlah dialog interaktif bisa terus menjaga, melestarikan karena hutan mangrove ini bukan hanya sebagai pusat ekonomi masyarakat sekitar, tapi sebagai benteng untuk melindungi kota Makassar, bukan hanya Lantai Bung, tapi kota Makassar untuk bisa dilindungi dari berbagai bencana yang datang dari laut. Terima kasih para pendengar, saya Irsan Lipit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.